Selamat pagi, Dokter Roni. Selamat pagi. Sehat, Dok? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Dokter, saya Galuh, penyiar di Raisa Radio. Sebelumnya matur nuwun sangat sudah kembali mampir lagi di Raisa Radio, Dok. Sama-sama, sama-sama. Jadi mungkin saya izin mulai ya, Dokter Roni. Ini kebetulan Ya. juga Bu Astuti sudah hadir. Oke, sebentar. Ini background saya enggak ini ya. Ini jadi aneh. Kepala saya cuma kepala doang. Tapi nggak apa-apa. Oke. Atau mungkin tidak usah dipakai juga tidak apa-apa, Dok. Oke, ya. Ketika Baik. Dokter Roni kurang nyaman, nggak apa-apa, Ya. Dok. Lanjut Dok, mohon izin juga obrolan pagi hari ini disiarkan melalui radio dan juga melalui website, dan nanti kami mohon izin untuk rekamannya kami jadikan podcast, boleh nggih Dokter Baik, Roni? ya. Seperti yang lalu ya. Oke, leres. Oke. Matur nuwun, mohon izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Jumpa kembali di pagi hari ini, kita menyatu dalam program Bincang-Bincang Santai dari Raisa Radio Indonesia Sehat. Pagi hari sembari Anda Sobat Sehat bersantap pagi, sarapan gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak di Bincang-Bincang Santai edisi pagi hari ini. Sobat Sehat, di era global ini semuanya terasa lebih cepat, sangat cepat gitu ya. Dan tak terasa juga kita ikut terbawa dan menjadi pribadi yang mungkin agak tergesa-gesa. Dan kita juga kadang lebih mudah terdistraksi oleh di dunia maya dan juga di sekitar kita. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa itu semua dapat diatasi dengan salah satu solusi adalah bermeditasi. Nah, pagi hari ini di Bincang-Bincang Santai Sobat Sehat, kita akan mengenal lebih dalam meditasi mindfulness. Nah, apa itu? Kita akan ulas bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, ada Dr. Roni Triwirasto, spesialis kedokteran jiwa. Beliau dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKMK UGM, dan pagi hari ini akan ditemani oleh Bu Astuti Dian Lestari, Magister Psikologi, Psikolog dari Layanan Psikologi FKKMK UGM. Kami persilahkan Sobat Sehat untuk menyimak selama 1 jam ke depan, dan ketika nanti ada pertanyaan boleh langsung dituliskan saja di kolom chat atau boleh langsung raise hand. Oke, baik, kepada Bu Astuti tidak usah berlama-lama, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Terdengar nggih suara saya? Ya. Sampun. Senang sekali pagi hari ini pertama kalinya berbincang-bincang santai gitu ya Mbak di pagi hari bersama Raisa Radio UGM. Salam kenal juga pada Dokter Roni, ya, pertama kali ketemu ya Dok. Jadi pada pagi hari ini teman-teman kita akan ngobrol nih ya, akan berbincang-bincang salah satu topik yang sangat sering sekali ya, lagi hits banget nih gitu apalagi di media sosial gitu ya. Kita sering baca gitu ya atau sering mendengar istilah mindfulness gitu ya. Benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Galuh bahwa hari gini tuh semuanya serba cepat, semuanya serba instan gitu ya, dan rasanya era sekarang nih kita tuh multitasking gitu ya, kayak, misalnya sekarang nih, misalnya sambil dengerin radio, sambil makan gitu ya, terus sambil kerjain, tugas, bekerja seperti itu. Nah, mmm, kadang-kadang ini ya, jadi tidak bisa menikmati momen gitu ya. Jadi, kalau makan sebenarnya nggak keras, tadi tuh makannya sebenarnya enak atau enggak gitu ya.
sekali banyak momen-momen yang terlewat, dan salah satu cara gitu ya, apa namanya, untuk dalam tanda misalnya healing gitu ya, untuk bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita itu adalah salah satu strategi yang bisa kita terapkan gitu ya, praktek yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah dengan tadi ya, meditasi mindfulness gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah pernah belajar, sudah pernah mendengar, terus sudah pernah praktik. Kita akan menyelami lebih jauh gitu ya bersama dengan Dokter Roni. Mungkin langsung saja ya Dok, kita mulai gitu bincang-bincangnya. Pertama mungkin ini dulu deh, apa sih sebenarnya meditasi mindfulness itu gitu ya? Apakah apakah ada misalnya jenis-jenisnya sebenarnya meditasi itu gitu ya? Ada yang mindfulness atau ada aliran yang lain misalnya, seperti apa Dok, seperti itu, meditasi mindfulness itu? Baik, terima kasih. Ini kali kedua ya saya join di Raisa ini. Jadi terima kasih sekali atas kesempatannya. Memang kalau kita lihat di beberapa waktu terakhir ini, terutama pada masa pandemi ini, memang kita jadi bukan hanya multitasking, ya, tapi juga bukan hanya task, tapi multi tuntutan. Tuntutannya juga banyak. Ya suruh ini, suruh itu, suruh sana, suruh sini. Tapi ya itu yang terjadi, kenyataannya seperti itu. Maka memang salah satu fasilitas yang perlu kita syukuri saat ini adalah adanya internet. Jadi sangat luar biasa sekali kalau kemudian internetnya itu drop gitu misalnya gitu, itu sudah kadang 3 hal atau 4 hal lain yang harus dikerjakan itu sudah nggak bisa dikerjakan lagi ya. Ya, kalau masuk dalam topik mindfulness, saya lebih banyak membahas tentang mindfulness-nya sendiri ya, tidak meditasinya, karena mindfulness itu intinya sebenarnya bukan meditate-nya, tetap meditate itu hanya salah satu cara saja. Ya, yang penting adalah mindfulness-nya. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam mindfulness sendiri, namanya mindfulness. Mindful itu kesadaran terhadap mind, ya. Kesadaran terhadap kesadaran terhadap apa yang kemudian terjadi, apa yang kemudian dirasakan, apa yang kemudian ada di sekelilingnya. Itu konsep dari mindfulness ya. Jadi bahwa apa yang kemudian kita lihat, apa yang kemudian kita rasakan, apa yang kemudian kita lakukan, apa yang kemudian terasa gitu di dalam diri kita, itu yang kemudian menjadi mindfulness. Begitu, Mbak. Oke, baik. Berarti Dok Roni di sini lebih menekankan bahwa mindfulness itu ya sebenarnya lebih ke kesadaran gitu ya Dok ya, apa Iya, yang sebenarnya what's going on di sekitar kita gitu ya iya, pada iya, pada saat ini gitu ya. Mungkin kalau salah satu istilah yang sering saya dengar here and now gitu ya Dok ya, iya. kayak di sini kini itu apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, apa yang sedang dilalui, dan sebenarnya meditasi itu ya salah satu cara aja gitu ya Dok ya. Nah Iya. kemudian kalau dalam apa namanya, keseharian gitu ya Dok ya, kalau kita menerapkan mindfulness ini mungkin seperti apa Dok, kayak praktisnya sehari-hari itu apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mindful ini Dok? Nah, kalau mindful ya pertama pasti kan konsepnya ada 3 ya di dalam mindful itu. Satu, yang pertama adalah attention, yang kedua adalah intention, yang ketiga itu adalah attitude. Bagaimana kemudian kita beratensi, intent kita pada apa, dan kemudian attitude kita bagaimana gitu. Itu yang praktis sehari-hari di dalam mindfulness. Di dalam seseorang bisa kemudian secara mind itu, secara pikiran ya, itu kemudian bekerja ya, pakai istilah mekanisme saja. Kalau kemudian mekanisme itu bekerja, maka dia perlu sesuatu yang harus masuk di dalam dirinya, di dalam pikirannya gitu ya. Nah, salah satunya yang melalui attention, ya, karena itu dari luar. Ya. Attention itu bagaimana connect kita, relation kita dalam diri dengan dunia luar gitu ya. Tapi kalau intention itu lebih pada bagaimana diri kita dari dalam. Ya. Diri kita itu maksudnya apa yang kemudian sudah ada di dalam diri kita ya, prior experiences, kemudian prior knowledge, kemudian ya berbagai macam hal yang terkait dengan diri kita, itu intention ya. Kemudian attitude kita ya ini sehari-hari yang kemudian kita lakukan, itu attitude kita. Kadang kita tidak sadar dengan apa yang kemudian kita lakukan,
Kita tidak tahu kenapa kok kita tiba-tiba begini, kita tiba-tiba begitu gitu. Kok jadi begini, kok jadi begitu dan seterusnya. Ini keseharian ini yang kemudian kita harus pahami bahwa ini kalau kemudian kita rubah itu menjadi mindfulness. Nah, salah satunya untuk merubah tadi itu ya tadi dengan meditate gitu, dengan meditation. Demikian. Oke, jadi antara bagaimana kita memusatkan perhatian terhadap lingkungan gitu ya Dok ya. Apa namanya, kemudian sama berkaitan juga dengan sebenarnya potensi apa yang ada dalam diri kita gitu ya, pengalaman-pengalaman sehari-hari, kemudian kepribadian segala macam gitu, dan kemudian nanti ya perilakunya seperti apa yang dimunculkan gitu ya, itu yang penting, dan salah satu caranya gitu ya untuk melatih gitu ya adalah dengan meditasi gitu ya. Ya Dok ya. Nah, kalau nanti sudah terlatih, sudah lama, trainingnya sudah berhasil begitu, nanti dengan sehari-hari begini sudah akan mindfulness sendiri, gitu. Akan dalam suatu proses kesadaran yang full, ya. Walaupun tidak bisa 100%, karena tidak ada orang yang bisa mindfulness itu 100% tidak ada. Ya. Bukan tidak mungkin, tetapi ya kenyataannya tidak ada, karena tadi itu banyak tuntutan, banyak kemudian perubahan-perubahan di lingkungan, kemudian atensi kita pasti selalu berubah. Gitu. Tetapi yang lebih perlu kita pahami bahwa ini adalah suatu keterkaitan bagaimana diri itu terhadap lingkungan, bagaimana kemudian diri terhadap diri, kemudian bagaimana diri itu melakukan sesuatu untuk untuk berhubungan dengan lingkungan. Sehingga tadi kalau kemudian banyak hal yang dituntut, kemudian banyak hal yang harus dilakukan, itu harus bagaimana, perspektifnya seperti apa, kemudian awareness-nya terhadap dirinya bagaimana, itu mindfulness-nya. Oke. Ya. Menarik ya Dok ya, berarti ngomongin juga tentang koneksi gitu ya, koneksi. Yang salah satu yang jadi kena saya adalah koneksi dengan diri kita sendiri gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, dan meditasi adalah sebagai salah satu cara kita untuk melatih agar di kegiatan kita sehari-hari gitu ya, apapun yang kita lakukan itu bisa pada akhirnya tuh bisa mindful seperti itu gitu ya Dok. Oke. Nah, mungkin kita ngomongin meditasinya dulu gitu ya Dok. Kalau misalnya dalam sisi ini ya, apa namanya, kesehatan gitu ya, apa sih sebenarnya manfaatnya gitu ya, manfaatnya kan kalau untuk kesehatan secara menyeluruh gitu ya, mau fisik maupun mental, itu seperti apa? Ya kalau intinya di dalam meditate sesuatu ya, kita tidak bicara masalah perilakunya secara khusus ya, tapi kalau meditate sesuatu itu kan kita melakukan sesuatu cara di mana atensi tadi itu kemudian bisa tersalurkan ya. Atensi nanti bisa dua, salah satunya adalah atensi terhadap diri atau atensi terhadap fokus terhadap sesuatu gitu. Misalnya kalau diri seperti yang kemudian dilakukan di dalam mindfulness itu kan nanti ada atensi terhadap pernafasannya atau atensi terhadap bagian tubuhnya, atensi terhadap apa yang dipakai, apa yang di tempat duduknya misalnya, atau atensi terhadap ruangannya misalnya. Nah ini meditate ya. Tapi ada juga meditate itu yang kemudian memfokuskan di dalam pikirannya sendiri. Itu juga ada ya. Nah, kalau kemudian ditanya bagaimana kaitannya dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik ya. Memang secara tidak langsung saat seseorang itu melakukan sesuatu yang sifatnya lebih rileks ya. Jadi tensionnya itu diturunkan. Itu memang aktivitas di dalam fisik dan aktivitas dalam mental nanti akan lebih optimal. Gitu. Oke, berarti tentu saja itu ada ini ya manfaatnya gitu ya Dok ya, karena kan kita tadi ya memperhatikan atensi yang pertama ke diri kita sendiri gitu ya, nafas kita gitu, tubuh gitu, kemudian
kalau misalnya duduk tuh gimana sih gitu ya duduknya, Ya, kursinya enak enggak, nyaman ya. enggak gitu kayak. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan tapi mungkin, sampaikan sekarang aja nggih, biar Boleh nggak apa-apa ya. Ini kan ya langsung ngobrol santai ya. ngobrol bisa Ngobrol santai. santai. Nah ini dong, selamat pagi Raisa Radio, saya mau bertanya bagaimana meditasi mindfulness itu bisa dikatakan berhasil gitu ya Dok. Ya, Jadi beneran ini udah beneran mindful atau belum sih? Nah mungkin seperti itu Dok. iya. Kemudian caranya itu gimana gitu ya? Ya, kalau dikatakan berhasil sebenarnya masing-masing orang ya yang punya standar keberhasilan. Tetapi minimal begini, minimal ada 3 proses yang bisa dilewati di dalam mindfulness ya. Kalau kemudian bisa melewati 3 hal itu kira-kira masing-masing orang sudah akan mencapai suatu keberhasilan. Ya. Yang pertama adalah pikiran-pikiran yang autopilot keluar sendiri. Gitu. Misalnya pikiran-pikiran terkait dengan kecemasan, terkait dengan tekanan, terkait dengan rasa tidak nyaman, terkait dengan pikiran-pikiran kesedihan, pikiran-pikiran ya macam-macam ya, bagaimana pikiran-pikiran itu yang kemudian keluar sendiri. Nah itu kalau kemudian pikiran-pikiran tadi itu sudah bisa dikontrol dengan baik, kemudian bisa tidak autopilot keluar gitu. Kadang kan tiba-tiba gitu berdebar-debar, tiba-tiba tidak nyaman, tiba-tiba rasanya tidak enak gitu. Ini kan autopilot. Nah, dengan proses mindfulness ini pada saat kemudian proses autopilot tadi itu sudah bisa dikontrol, maka ini salah satu cara melihat bagaimana apakah ini sudah berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua, adanya suatu impulsivitas yang kadang itu muncul dalam perilaku, pikiran, dan atensi kita, itu bisa dikontrol, ya, bisa dikendalikan. Nah, pada saat itu sudah bisa dikendalikan, berarti ini sudah mulai ada perbaikan dan suatu keberhasilan. Ya. Kemudian yang ketiga itu tidak judgmental, ya, tidak judgmental, ya, tidak menghakimi gitu. Wah, ini mesti ini, kalau ini mesti begini, kalau ini mesti begini gitu. Tidak judgmental begitu, ya. Jadi semuanya just knowing aja. Hanya sekedar tahu saja, sampai sekedar tahu, tidak ada judgmental sama sekali. Nah, saat sudah judgmental tadi bisa dikontrol, maka itu sudah mulai ada suatu keberhasilan di dalam mindfulness. Ini salah satu cara untuk mengetahui apakah latihan mindfulness itu sudah mulai dalam suatu keberhasilan atau belum. Itu. Oke. Berarti ini ya mungkin yang perlu di-highlight bahwa jadi kita sendiri sebenarnya perlu kenal ya Dok ya, apa sih sebenarnya hal-hal yang seringkali kita tuh autopilotnya itu tuh apa gitu ya, pikiran-pikiran autopilotnya apa, mungkin kalau bahasa sekarang tuh kayak overthinking gitu ya. Apa sih yang automatic thinking. ya automatic thinking ya, Ya. lebih ke automatic thinking-nya tuh apa sih gitu ya, kemudian impulsifnya itu seperti apa gitu ya. Kita seringkali menunjukkan perilaku yang kayak tiba-tiba otomatis seperti itu gitu. Nah, itu kan perlu dikenali ya. Jadi nanti before after-nya ketika kita sudah latihan itu jadi bisa terasa gitu ya. Dan mungkin akhirnya akan sangat ini ya, experience-nya berarti sangat individu sekali sekali ya, Dok ya. Karena yang pertama tadi kan kita harus mengenali intention kita tuh. Jadi sebelum kita melakukan suatu attention, maka intention kita itu apa? Itu kan harus digali dulu sebelumnya, sebelum melakukan suatu mindfulness ya. Tapi kalau kemudian akan dicari setelahnya ya tidak apa-apa. Yang penting atensinya dulu dilatih dulu, kemudian baru nanti intentionnya akan bisa digali lagi gitu. Oke. Jadi misalnya salah satu caranya kalau misalnya untuk melatih atensi gitu nih sama diri mungkin ini ya Dok, kayak misalnya latihan relaksasi itu kan memperhatikan nafas gitu ya, itu kan bisa. Itu kan bisa salah satu caranya gitu ya. Yang atau bisa melatih dilakukan. atensi sendiri juga bisa. Ya, misalnya gimana Dok? Dengan mindfulness ini kan melatih atensi ya. Jadi yang selama ini kemudian body awareness misalnya, kita kadang tidak memperhatikan bagaimana saat kita berdiri, kaki kita menapak ke tanah, kemudian apa yang kemudian kita rasakan, dinginnya AC misalnya di mobil atau panasnya terik matahari gitu-gitu. Kadang kan kita tidak begitu aware terhadap hal itu. Nah itu
latihan atensi bisa dilatih melalui di sana ya, hal-hal kecil seperti itu ya. Nah ini nanti kemudian ada suatu proses bagaimana emosi tadi itu akan jadi prinsipnya ya, kalau kan kita ada di teori psikologi itu kan ada ya, kalau ada event itu kan pasti ada emotionnya. Betul. Event dan emotion itu kan saling terkait ya. Satu. Nah, saat kemudian kita aware terhadap eventnya, maka emotion itu kan akan muncul. Nah, saat kemudian emotion muncul tadi itu dengan melatih atensi, maka di sana nanti emosi tadi dilatih untuk dikendalikan tidak menjadi judgmental tadi itu. Nah, nanti lama-lama kan akan terlatih. Itu salah satu cara melatih atensi. Oke. Jadi ini ya apa namanya, ketika kita biasakan diri ya, itu kan dari 5 indera kita nih sih, apa yang didengarkan, apa yang dilihat, kerasanya ya, misalnya yang kena ke kulit kita ini panas, ini dingin, seberapa. Kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan Dokter Roni kan, setiap event itu kan sebenarnya ada emosi yang menyertai. Jadi ketika kita sudah ngeh sama eventnya gitu ya, akan lebih mudah juga buat kita untuk sebenarnya ini emosinya apa gitu ya, Dok ya, yang kemudian hadir dan tapi di situ kita nggak judgmental gitu ya, kayak hanya knowing aja gitu ya untuk tahu emosinya. Oh, misalnya ketika earthing ya, misalnya jalan kaki gitu ya, pakai jalan nggak pakai alas kaki gitu ya, mungkin kerasa gitu ya, kerasa jalan di pantai misalnya di pasir kerasa gitu ya, nanti oh emosi yang oh ya kok ngerasanya nyaman ya gitu kan, maksudnya tenang misalnya seperti itu ya, mungkin dari kegiatan yang sederhana gitu ya, jalan kaki tanpa pakai alas kaki gitu ya, mungkin kita sehari-hari udah selalu pakai alas kaki kemana-mana gitu ya misalnya. Oke deh, itu ya. Itu cara melatih cara melatih atensi ya. Nah, kalau kita kemudian sudah sampai pada proses body awareness, nanti kan akan ada suatu regulasi emosi yang di sana akan mulai muncul ya. Di dalam atensi itu kan saat kita misalnya atensi terhadap kaki, atensi terhadap punggung, atensi terhadap kepala misalnya, nanti akan muncul otomatis emosinya yang akan menyertai itu. Misalnya kalau atensi pada kaki, kemudian yang menyertai emosinya pada saat itu apa gitu ya. Tapi prinsipnya yang tadi yang here and now tadi, saat ini apa yang kemudian dirasakan, emosinya pada saat ini apa, yang terjadi apa gitu. Di mindfulness kan gitu. Oke. Ya here and now itu ya kuncinya gitu ya. Jadi tantangan buat kita di abad ini gitu ya. Karena di mindfulness juga kita tidak akan berpikir bahwa yang di masa lalu bagaimana, kemudian yang masa depan kita tidak berpikir bagaimana, kita kan berpikirnya ya sekarang ini. Begitu kita sadar dengan apa yang ada di dalam tubuh kita, body awareness kita tingkatkan, atensi kita tingkatkan, kemudian nanti akan ada suatu perspektif yang bisa kita lakukan pada saat ini ya. Tapi ya itu tadi bahwa intentionnya itu juga harus intention itu terkait dengan purpose di masa lalu juga. Jadi misalnya kalau sekarang here and now sekarang itu pasti terkait dengan masa lalu, tetapi kita tidak memikirkan masa lalu. Itu intinya di mindfulness kan. Here and now sekarang ini. Iya, mungkin intentionnya tadi berkaitan ya, misalnya contohnya punya pikiran yang otomatis tadi, yang autopilot tadi kan itu relate sama pengalaman di masa yang dulu ya, Dok. Dulu biasanya kan gitu kan, biasanya kayak gitu kan, biasanya pun dulu kalau aku dulu biasanya tuh kalau ada pengalaman seperti ini, aku akan mendapatkan perlakuan seperti ini misalnya gitu ya. Tapi kan yang sekarang tuh gimana gitu ya, gitu yang perlu kita latih gitu. Yang sekarang tidak boleh tidak boleh. Kalau yang sekarang itu tidak boleh judgmental tadi. Kalau dulu kalau begini menjadi begini. Kalau sekarang saya begini, itu aja gitu. Titik. Tidak bisa tidak bisa nanti menjadi begini, nanti enggak bisa begini. Sekarang begini, ya udah gitu. Oke. Iya, itu tuh yang susah ya, Dok ya, untuk susah. Non judgmental itu susah ya.
Nanti kita terbiasa jadi mengarang cerita gitu ya, entah cerita yang dari kemarin atau nanti gimana Ya, gitu ya. nah, di dalam mindfulness ini dilatih untuk tidak demikian, ya. Iya, Sehingga ya sekarang ini aja gitu. mhm. Awareness-nya sekarang, maka nantinya kalau sudah berhasil itu akan lebih enak di dalam kedepannya bagaimana akan lebih enak. Ya. Gitu. Iya iya iya. Oke dong. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya, eee mau bertanya Dok, kalau misalnya belum pernah nih Dok ya, misalnya dalam hal ini meditasi gitu, si mindfulness, belum pernah sama sekali, kalau untuk pertama kali itu gimana gitu caranya Sebenarnya memulai gitu ya? caranya memulai yang sederhana ya, di Mhm, mindfulness ya, yang sederhana ya. mmm, Misalnya ini, misalnya aja ya, duduk, kemudian duduk senyaman mungkin, terus kemudian kaki lurus, tidak dilipat, kemudian menapak, kakinya kalau bisa menapak, kemudian sandaran dibikin senyaman mungkin, kalau misalnya perlu ada ganjel bantal sedikit ya boleh gitu ya. Pokoknya dibikin senyaman mungkin, kemudian dimulai dengan memperhatikan kaki yang menapak, kemudian kaki yang menyangga tubuhnya, kemudian duduk tempat duduknya, kemudian punggung yang menopang tubuh bisa tegak, kemudian bisa menempel di sandaran kaki, sandaran kursi dan seterusnya. Itu dimulai dengan observing begitu. Ya, itu latihan pertama saja. Tapi kalau kemudian sudah mau, terus setelah itu kemudian ada proses deep breathing gitu ya, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan melalui mulut dan seterusnya, enggak apa-apa. Ya, paket keseluruhan dari meditasinya. Ya. Tapi kalau berlatih mindfulness pertama kali ya seperti itu tadi. Ya. Duduk, kemudian dia memperhatikan dirinya, memperhatikan bagaimana dirinya dengan yang ada, gitu. Misalnya ya tadi di kursi. Yang paling sederhana adalah di kursi karena kita duduk. Ya. Itu cara melatih pertama kali. Nah oke, nanti isinya apa, intentionnya apa, itu tergantung kondisi pada saat itu. Tergantung. mhm, iya Dok, mau mau terkait apa gitu ya Dok Terkait ya? apa. Karena kan Iya, masing-masing punya emosi masing-masing. heeh heeh. Regulasi emosinya kan masing-masing. Jadi ya masing-masing nanti ya akan tahu. Mungkin kalau intensinya tuh bisa juga dikaitkan sama apa ya Dok, yang apa sih yang kayak sekiranya hal yang bikin nggak nyaman di Ya, saat betul. Ya, tadi saat kemerungsung tadi. saat Oh, saat ini tersebut saya gitu kemerungsung gitu. ya. Kemerungsung, Kemerungsung lagi gitu. kemerungsungnya apa? Ya, dirasakan kemerungsungnya di mananya, bodinya bagaimana, body awareness-nya bagaimana. Kemerungsung itu pada saat itu tuh apa. Gitu. Terus nanti akan ada suatu perubahan perspektif terhadap kemerungsung tadi itu. Oh ya, nantinya loh ya, nantinya setelah itu Hmm, kemudian berjalan, oh nanti kemerungsung itu akan, oh kemerungsung itu suatu kebiasaan sehari-hari, misalnya kemerungsung itu menjadi hal yang eh, bukan lagi kemerungsung, tetapi harus dikerjakan dengan cepat, gitu ya. oke. Ya, Iya ya. Ini sebenarnya kemerungsungnya nih apa gitu ya Dok ya? Karena Zoom yang banyak gitu ya ya, atau apa gitu ya, ya? Oke, tapi bisa dimulai dengan hal yang sederhana ya mungkin ya, karena semua serba online kita banyak misalnya salah satu tapi menarik sih Dok kayak, contoh yang dokter, berikan dengan mengamati diri kita pas dia saat duduk ya. Karena kan ya, sekarang nih mostly kita tuh nggak kemana-mana ya, ya, di depan laptop aja gitu kan. Jadi, bisa jadi salah satu ini ya, apa, di tengah-tengah aktivitas gitu ya kita, break sebentarnya itu udah duduk aja gitu ya, ya, diamati apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita duduk itu gitu. Jadi ya, nggak terlalu yang ribet-ribet gimana gitu ya. ya, soalnya kan kalau sekarang itu kan apa-apa tuh kayak yang harus serba fancy-fancy gitu ya, yang kayak Dan itu pasti yang menimbulkan emosi tertentu. Pasti akan mhm. disertai emosi tertentu pada saat kita itu mencoba untuk aware tadi. Mhm mhm mhm. Ya, Oke, dan ya bertahap ya pelan-pelan ya Dok ya ininya ya, ya, diamati dulu. ya. Nah, nanti Eee, kalau sudah muncul sesuatu yang terkait dengan tadi misalnya ada pikiran-pikiran autopilot gitu ya. Automatic thinking misalnya, automatic thought-nya atau sesuatu automatic automatic feeling misalnya.
Maka ada hal yang kemudian bisa dilakukan setelah tadi ada observing, kemudian ada setelah observing misalnya kita lakukan mendeskripsikan sesuatu itu gitu, misalnya ini saya sedang duduk di kursi ini begini, saya merasakan kulit saya menempel di kursi dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian kita aware terhadap kursi ini, kita aware terhadap tubuh kita. Itu nanti akan muncul emosi emosi feelingnya. Nah, emosi feeling tadi itu yang kemudian kadang menjadi bermacam-macam. Nanti kita akan fokus terhadap salah satu feeling yang paling yang paling intens tadi, yang intentionnya. Nah, saat kemudian itu muncul, yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah apakah ini mengganggu atau tidak terhadap diri kita, apakah ini berpengaruh terhadap diri kita. Ini kan sudah judgmental ya. Nah, itu yang kemudian dikurangi. Nah, terkait dengan pengurangan judgmental tadi itu, apa yang bisa dilakukan adalah acceptance. Di dalam mindfulness itu salah satu hal yang terpenting yang kalau kemudian kita sudah berhasil adalah acceptance terhadap hal itu. Tapi ya susah ya. Kemerungsung kok acceptance terhadap kemerungsung itu ya susah. Itu, Pak. Oke, jadi kalau sudah muncul ya tadi ya Dok ya, kemudian kita kayak emosinya tuh apa, kan pasti akan ada banyak penilaian ya, karena kayak gitu ya nature-nya. Secara alamiahnya kan seperti itu, akan banyak penilaian nih. Maksudnya misalnya sedih kan, saya harusnya sih nggak sedih gitu misalnya, kayak atau aduh kenapa ya aku jadi kayak gini doang, sedih banget misalnya. Nah, tapi itu kita kurangin ya, jadi biarin aja, maksudnya membiarkan diri kita untuk merasakan emosi tersebut gitu nih. Ya sedih ya udah sedih gitu ya. Memang keadaan saya sekarang ini begitu. Ini gitu. Oke. Berarti mungkin yang bisa kita cerna dalam proses tersebut adalah berarti memang feeling ini yang pada saat ini perlu hadir gitu ya, pada saat ini yang memang emosinya itu ada gitu ya, ada acceptance-nya tuh di situ gitu ya. Ya. Oke. Mungkin kalau baru pertama kali mungkin susah gitu ya kayak. Kalau baru pertama kali berlatih itu observing saja. Observing dulu gitu ya. Attention-nya yang dilatih kalau pertama kali. Berarti kalau masih pertama banget, attention-nya dulu yang dilatih gitu ya, mengamati secara fisik ya mungkin yang kayak lebih mudah gitu. Nanti kemudian mendeskripsikan tadi ya Dok ya, mendeskripsikan misalnya lebih ke kayak kita enggak kayak dibawa ke kesadaran gitu, kayak apa yang dirasakan itu dideskripsikan gitu ya. Kemudian nanti tahap berikutnya kalau kita sudah semakin sering berlatih, nanti kan kita bisa kayak bisa gitu sama apa emosi yang muncul gitu ya. Nanti baru yang less judgment dan seterusnya gitu. Oke, gitu. Jadi memang long way to go gitu ya Dek untuk melatih. Ya tidak instan ya, ini karena ini proses ya. Proses. Jadi kalau tadi, kalau sudah sampai pada tahap itu, kalau kemudian ditanya bagaimana manfaat mindfulness, sangat sebenarnya bukan suatu hal yang pasti enggak ya, karena memang ini salah satu cara yang kemudian bisa dilakukan ya. Bukan apa-apa pasti mindfulness berhasil, tidak mesti ya, tidak mesti. Tapi ini bisa dilakukan. Nah, kalau kemudian seorang misalnya dari beberapa tahap di mindfulness sendiri ya, misalnya atensi tadi, yang pertama kan atensi. Kemudian kita bicara masalah bagaimana atensi itu bisa merubah secara mental itu, bagaimana kita akan berbicara neuroplasticity tuh biasanya, atau gini, atau yang lebih luas daripada neuroplasticity itu adalah mental flexibility. Jadi mental kita itu lebih fleksibel. Itu terkait dengan atensi, karena memang pada saat kita itu beratensi, maka di sana ada suatu proses terkait dengan bagaimana memori untuk ada yang disebut dengan working memory.
Working memory itu bagaimana seorang itu berpikir secara cepat pada saat itu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ditanya, kalau di masa lalu kalau kita ya masih SD gitu ya, ada yang namanya mencongak. Nah, mencongak itu pakai working memory. Apa ini? Sebutkan nama ini. Nah, itu mencongak dengan working memory. Tetapi kalau kemudian coba deskripsikan terkait dengan bla 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 gitu, itu kita memakai storage memory. Bahkan kita kadang memakai long term memory ya. Nah, kita memakai working memory. Atensi itu bekerja di dalam working memory. Saat kemudian working memory itu teraktivasi, maka ada berbagai macam jalur di dalam mental kita yang kemudian membuat mental kita menjadi lebih fleksibel. Nah, ini salah satu saja ya terkait dengan bagaimana pengaruh mindfulness ini dengan mental flexibility. Kalau mentalnya sudah fleksibel, maka dia akan mudah terjadi adaptasi. Adaptasi itu bisa adaptasi secara fisik, adaptasi secara psikologis, maupun adaptasi secara emosi. Secara kognisi. Jadi dengan mental flexibility tadi itu menjadi modal seseorang itu lebih akan mudah kalau misalnya sedang terjadi sesuatu yang traumatik gitu, kemudian dia akan lebih mudah untuk relief dari traumatic event tersebut gitu. Nah, ini baru dengan atensi saja sudah begitu, belum nanti body awareness. Nanti kemudian bagaimana regulasi emosinya yang diatur dan seterusnya. Demikian. Menarik banget ya dok ya. Jadi setiap prosesnya itu ya ada manfaatnya gitu ya. Dari atensi aja kita bisa melatih working memory kita dan pada akhirnya jadi lebih fleksibel gitu ya. Karena kan tadi kalau kita fleksibel kita jadi bisa lebih mudah ya melihat segala sesuatu itu kan jadi tadi yang kayak autopilotnya yang tadinya pakai kayak kacamata kuda itu jadi bisa bisa lebih luas lagi ya melihatnya, bisa dari sudut pandang yang berbeda, itu misalnya dari sisi kognisi kita gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi itu kita tuh kayak lebih mungkin kayak lebih imun gitu ya dok ya, kayak lebih bisa mungkin recover-nya bisa lebih mudah gitu ya. Untuk yang apa? Untuk yang ini mindfulness-nya. Nah, nanti secara tidak langsung nanti kita akan bicara dua sistem ya. Ini kalau kesehatan fisik ya. Kita akan ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem di hipotalamus pituitary axis, dan yang satunya SNS namanya, sympathetic nervous system namanya. Nah, yang satu itu adalah terkait dengan hormon, yang satu nanti terkait dengan sistem persarafan secara aktivasi. Jadi misalnya kalau kita mendengar suara keras tiba-tiba gitu, kita berdebar-debar, itu nanti sympathetic nervous system namanya. Nah, mindfulness tadi itu bisa mempengaruhi secara tidak langsung ya, akan mempengaruhi di dua jalur tadi. Itu nanti akan berpengaruh pada misalnya energi redistribusi, kemudian berpengaruh terhadap proses adaptasi sistem tubuh gitu ya, sampai pada proses peradangan ya, terutama pada radang. Jadi kalau tubuh kita sedang sakit, maka itu akan timbul peradangan. Nah, peradangan itu yang akan dipengaruhi oleh sistem yang dua tadi. Maka mindfulness tadi bisa mengurangi pain, minimal mengurangi rasa nyeri dan mengurangi rasa menderita akibat proses tadi. Oke. Jadi bisa ini ya, mengurangi tadi ya rasa sakitnya, baik secara sakit secara fisiknya maupun juga ini ya kayak persepsi sakitnya, persepsi sakitnya gitu nih. Ya, dokter, ini menarik sekali, tapi kita perlu break dulu nih dok. Ada break dulu gitu. Kita break sebentar. Saya kembalikan ke Mbak Galung ya. Nanti setelah ini kita lanjut lagi ngobrolnya. Silakan Mbak. Matur nuwun Dr. Roni dan juga Bu Astuti, mohon izin Dok dan juga Bu Astuti untuk kita break dulu. Monggo kalau mau minum-minum dulu, dan Sobat Sehat, seru sekali ya obrolan di pagi hari ini. Kita juga ternyata perlu untuk memulai untuk mindfulness itu yang pertama adalah kita mengatensi fisik kita terlebih dahulu. Nah, barangkali pagi hari ini nih langsung praktek Sobat Sehat, langsung mengamati fisik. Kalau memang sudah perutnya kerucuk-kerucuk, boleh sambil sarapan. Pagi hari ini kita akan break dulu. Kita akan kembali lagi di Bincang-Bincang Santai di Raisa Radio Indonesia Sehat.
Tak ingin ku pendam rasa bahagia, ku ingin teriakan cerita cinta tentang kita di masa depan. Angan-angan yang tersirat akan hari tua, namun bibir masih terbungkam. Tapi mohon percayalah, kelak akan indah. Bahagia rasanya dibuai asmara, cinta yang ada sejak pertama di antara kita. Bahagia, harap rasa ini tak sirna sampai rambutku nanti berubah. Kau dan aku kan tetap bersama. Seakan tak mudah untuk bayangkan, tak ada rasa ragu ataupun resah, namun cita bisa tercipta. Jadi mohon percayalah, kelak akan indah. Bahagia rasanya dibuai asmara, cinta yang ada sejak pertama di antara kita. Bahagia, harap rasa ini tak sirna sampai rambutku nanti berubah. Kau dan aku kan tetap bersama. Oh, 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 biar waktu yang buktikan. Oh, mimpi kekal cerita cinta. Denganmu bersamaku warungi ruang waktu bersama Selamanya. Oh, bahagia rasanya dibuat asmara, cinta yang ada sejak pertama di antara kita. Bahagia, harap rasa ini tak sirna sampai rambutku nanti berubah. Kau dan aku kan tetap bersama. Bahagia, harap rasa ini tak sirna sampai rambutku nanti berubah. Kau dan aku kan tetap bersama. Baik Sobat Sehat, masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat dalam Bincang-Bincang Santai. Satu lagu dari Hi-Fi dengan Bahagia, semoga bisa membuat Anda lebih bahagia ya pagi hari ini untuk menyimak Bincang-Bincang Santai pagi hari ini mengenai mengenal lebih dalam meditasi mindfulness, apa gunanya bagi kesehatan. Baik, waktu saya kembalikan kepada Bu Astuti, silakan Bu Astuti. Oke Mbak Galuh, terima kasih ya. Jadi tadi kita break sebentar dengerin lagunya dari Hi-Fi ya, biar nggak terlalu sepaneng gitu ya pagi-pagi. Tadi ngobrolin tentang ya bagaimana pada akhirnya kita manfaat mindfulness itu ternyata juga ini ya mempengaruhi juga kinerja otak kita gitu ya, dari tadi bagaimana working memory kita bekerja gitu ya, terus
tadi mempengaruhi ternyata ya bagaimana persepsi kita terhadap rasa sakit gitu ya, karena tadi memberikan atensi terhadap tubuh kita gitu. Jadi dari atensi itu sendiri gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Dr. Roni bahwa mindfulness ini rangkaiannya gitu ya, kalau kita bisa lihat per step-stepnya itu banyak sekali gitu ya manfaatnya gitu ya gitu. Nah tadi Dok mungkin bisa ini ya dijelaskan, tadi sempat disampaikan juga oleh Dr. Roni kalau mindfulness itu mungkin tidak semuanya bisa cocok gitu ya Dok ya. Seperti apa Dok? Betul, iya. Karena masing-masing orang punya intention masing-masing. Ya. Ada orang yang intentionnya mungkin dengan cara olahraga, gitu ya. Itu sudah bisa meriliskan sesuatu yang misalnya tadi kemerungsung tadi itu sudah dengan olahraga. Ada yang dengan membaca buku, ada yang kemudian dengan jalan-jalan, macam-macam ya. Tidak semua itu, karena ini adalah salah satu cara saja ya. Ada juga yang harus memerlukan suatu cara yang lain ya, misalnya dia harus ketemu dengan orang, dibimbing oleh seorang terapis dan lain sebagainya. Ya. Ini cara saja. Maka tidak semua orang yang kemudian, yuk itu pasti cocok, ini pasti berhasil gitu, enggak. Ya, ini tergantung dari masing-masing orang. Tapi ini bisa dilakukan, ya ini bisa dilakukan dan ini bermanfaat gitu. Ya. Oh ini adalah bisa dilakukan dan juga bermanfaat di Dok. Tadi mungkin ada yang bisa dalam konteksnya itu terapi yang kita didampingi gitu nggih berarti ya. Ya. Ada yang bisa ada yang bentuknya bisa kita lakukan sendiri gitu kan. Iya. Kan kalau saya baca-baca itu kan ada juga nggih Dok aplikasi yang untuk membantu mindfulness itu kan ada juga gitu ya. Itu kalau itu nanti akan lebih pada bagaimana cara membuat atensi tadi itu menjadikan body awareness kita, aware terhadap body kita itu lebih relax gitu, tidak tension lagi. Itu biasanya yang pakai aplikasi-aplikasi begitu. Karena kalau mau digali lebih lanjut sebenarnya di mindfulness ini, maka purpose tadi itu sudah harus muncul di dalam kesadaran tadi itu ya. Jadi kalau kita bicara secara umum di dalam psikologi kan kita nanti akan bicara conscious dan unconscious. Nah, unconscious-nya apa ini kan sangat penting sebenarnya di dalam mindfulness, karena mindfulness ini kita bicara conscious ya, kita bicara alam sadar terus ya. Saat alam sadar itu berusaha mengontrol alam bawah sadar, kalau alam bawah sadarnya itu begitu kuatnya, itu juga harus perlu dianukan dulu kan, tensionnya di dalam alam bawah sadar itu kan harus kita rilekskan dulu. Nah ini mungkin hal-hal yang tidak bisa didapatkan dengan aplikasi sebenarnya. Karena untuk merilekskan di dalam alam bawah sadar kita ini perlu sesuatu lebih ya dibandingkan aplikasi. Gitu. Misal contohnya seperti apa Dok? Kalau yang tadi ya merilekskan yang alam bawah sadarnya itu gitu. Ya, misalnya alam bawah sadarnya terkait dengan kebencian misalnya gitu. Kalau kemudian dia di alam sadarnya selalu berusaha untuk biar tidak benci, tapi alam bawah sadarnya kebenciannya begitu kuat, tensionnya terhadap hal terhadap kebencian tadi begitu kuat, maka kesadaran sekuat apapun itu nanti akan lemah nanti terhadap alam bawah sadarnya, kan gitu ya. Nah, maka di dalam alam bawah sadarnya itu kebenciannya tadi itu dikurangi dulu, baru kemudian kita berlanjut kepada mindfulness. Ya. Contohnya misalnya menggunakan dengan kognitif terapi misalnya. Nah, secara tidak langsung nanti pikiran-pikiran irasional terkait dengan masalah kebencian tadi itu bisa dikurangi dulu, alam bawah sadarnya dikurangi dulu terhadap kebencian, baru kita menggunakan mindfulness. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau yang di alam bawah sadar itu kan kalau apa bahasanya tuh yang kita biasa tekan gitu, yang kayak bisa pendem gitu ya, yang biasa dipendem kayak nggak apa-apa, tapi sebenarnya kenapa gitu ya.
Itu Dan itu kan jadi kan ya, itu jadi menjadi bagian keseharian kita, itu kan jadi masalah. Kalau kemudian kita menggunakan mindfulness secara kuat ya, kesadaran itu kemudian kita perkuat, tapi ternyata di dalam alam bawah sadar juga kuat, nanti kan jadi tidak nyaman. Oke. Dok, mungkin ya kalau untuk yang kan tadi ya misalnya kita masih explore nih ya, masih explore Ya. bagaimana kemudian kita terkait dengan coping ya, ini kan salah satu bentuk strategi coping juga. Salah, ya. Nah itu misal nih kita baru coba gitu ya untuk selama ini misalnya kita belum pernah kayak saya pengen coba nih gitu ya untuk pakai pendekatan mindfulness. Tadi kan kalau dokter sudah menyampaikan titik keberhasilannya seperti apa sih tadi ya dengan identifikasi yang pikiran autopilot, impulsivitas dan judgment, mengurangi judgmental tadi. Nah terus kita perlu misalnya, oh ini kayaknya saya nggak cocok. Nah itu gimana dok taunya kayak, oh ini kayaknya nggak pas deh buat saya, itu gimana ya? Jadi mungkin kita jadi kayak mungkin alternatif yang lain aja gitu. Misalnya tadi, oh kayak mungkin lebih cocok misalnya dengan olahraga gitu ya misalnya. Ya. Itu masing-masing orang yang bisa merasakan ya, tidak bisa kemudian satu persatu ya, tapi minimal begini, minimal saat melakukan mindfulness apa yang dirasakan, apakah nyaman tidak nyaman gitu aja. Sederhananya kalau kemudian dia nyaman menggunakan itu, ya lanjutkan aja tidak apa-apa, walaupun nanti kemudian tidak ada masih judgmental, kemudian pikirannya masih misalnya kecemasan itu masih muncul, pikiran-pikiran autopilot terkait dengan takut masih muncul, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting nyaman, tidak masalah. Nah, nanti seiring dengan waktu kemudian saya nyaman saja, tapi kok kurang ngeh gitu, kurang nendang gitu. Berarti mungkin ada sesuatu yang lain yang harus saya perbuat gitu ya. Ini masing-masing orang yang punya dirasakan masing-masing orang. Iya gitu ya. Jadi ya tidak ada salahnya gitu ya dok, coba gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata kayaknya nggak kayak malah jadi tambah nggak nyaman gitu ya. Ataupun kalaupun nyaman ternyata kalau tidak nyaman berarti memang nggak cocok ya ganti. Atau memang cara waktu pertama kali melakukan tadi atensi kemudian body awareness gitu itu mungkin stepnya terlalu cepat atau perlu dituntun. Ya, perlu dituntun dulu oleh seorang terapis atau teman yang sudah berlatih dan lain gitu ya. Oke. Jadi ini ya, jadi sambil belajar ya, sambil kalau misalnya mencoba sendiri kok ada hal-hal yang kurang nyaman ya mungkin perlu ini juga ya sambil nanya-nanya gitu ya, sambil diskusi, sambil konsultasi gitu kan boleh gitu ya. Jadi biar lebih terarah dan biar efektif juga latihannya. Ini kita punya pertanyaan lagi nih dok, rame nih yang tanya gitu. Saya mau tanya dokter, bagaimana menerapkan mindfulness gitu ya saat kesibukan hari-hari saya sangat padat gitu, baik online dan offline gitu. Jadi kalau yang sibuk gini ya, itu gimana cara menerapkannya? Menerapkannya yang sederhana tadi yang sudah pertama kali saya di awal-awal tadi kita sebutkan ya bahwa itu adalah acceptance ya. Bagaimana kemudian menerima terhadap hal tersebut ya. Karena acceptance terhadap sesuatu itu sangat sulit. Karena acceptance tadi itu berarti dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi kalau kita di dalam kognitif itu, di dalam teori kognitif kan ada yang namanya action, kemudian ada consequences kan gitu. Nah, saat kemudian kita beraktivitas begitu berarti itu adalah consequences. Hanya saja kadang kita tidak mau menerima emotional consequences-nya. Ya kita merasa capek, ya kita merasa sakit, ya kita merasa tidak nyaman, ya kita merasa tidak macam-macam ya. Nah, pada saat itulah kemudian acceptance ini harus dilakukan. Ya, maka sehari-hari yang harus dilakukan apa? Bahwa ada aksi berarti ada konsekuensi. Ada aksi berarti ada suatu akibat. Ada aksi berarti ada reaksi gitu. Ini sesuatu yang sehari-hari bisa kita lakukan. Maka apa yang terjadi di sana dalam acceptance, maka di tengah-tengahnya ada yang namanya belief system. Nah, belief system tadi kalau di teori di teori kognisi, kognitif teori itu belief system itu yang kemudian dengan mindfulness ini itu kemudian tensionnya diturunkan. Masih ada, pasti masih ada, tetapi tensionnya yang diturunkan karena itu menimbulkan sesuatu ketidaknyamanan karena tensionnya tinggi. Ya, sama kalau kemudian kita
sedang konsentrasi terhadap sesuatu, fokus terhadap sesuatu, kemudian direcokin dengan sesuatu, maka tensinya akan tinggi. Nah, ini sama juga dengan belief system kita begitu. Maka saat kemudian acceptance ini terjadi, itu yang kemudian bisa merubah belief system sehingga ada aksi, ada konsekuensi, ada aksi, ada reaksi, itu menjadi sesuatu yang bisa ya tadi dilatihkan sehari-hari dan itu menjadi sesuatu yang tidak lagi mengganggu gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti dimulai dari acceptance tadi ya, bahwa kita Ya. perlu sadar bahwa ya setiap yang kita lakukan ya, mau dengan kesibukan kita itu kan melakukan pekerjaan A, B, Ya. C, itu kan ada konsekuensinya gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh kayak ya misalnya nih kerja dari pagi, dari jam 7 sampai jam 7 lagi gitu ya, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, ya misalnya salah satu konsekuensinya pasti badannya capek gitu ya Dok ya gitu. Nah, yang sering lupa itu adalah rasionalitinya. Kita lupa dengan rasionalitinya pada saat kita melakukan suatu acceptance. Ya, contohnya gini, kemampuan saya cuma 3, tetapi kita mengerjakan 5. Ya. Kalau kita pengen mengerjakan 5, ya kita harus meningkatkan jadi 5. Ya. Tapi apakah kita mungkin meningkatkan jadi 5? Kalau memang secara rasional itu pada saat itu belum memungkinkan, ya sudah kita kerjakan 3. Tapi kadang berbagai macam terkait dengan masalah emosi regulasi tadi kan bermacam-macam ya. Ada yang kemudian karena begini, karena begitu, karena ada yang macam-macam begitu. Nah ini yang kita harus ingat juga di dalam acceptance tadi. Karena ini terkait dengan belief system ya, di tengah-tengah antara aksi dan konsekuensi kan ada belief system. Ya jadi tadi ya kalau dengan acceptance itu nanti bisa belief system-nya seperti apa itu ketegangannya itu bisa diminimalisir gitu ya Dok, bisa dikurangi gitu ya. Kita jadi maksudnya mindfulness di sini tuh nggak perlu teknik yang gimana-gimana gitu ya, tapi kita nggak harus yang selalu dalam bentuk meditasi atau duduk tadi gitu ya, tapi kita coba lihat nih dalam keseharian kita gitu ya. Setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada konsekuensinya. Kita lihat ya apakah konsekuensinya itu tadi dikaitkan juga sama secara rasional tuh ini nih visible atau enggak gitu ya, misalnya tadi ngomongin kesibukan itu salah satu aja gitu. Jadi dengan ini ya lebih aware lagi, dimulai dengan aware lagi sama hari-hari kita, aktivitas kita. Kalau yang sibuk-sibuk gitu ya ngapain aja sih sebenarnya gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau bisa dilihat lagi apa iya beneran sibuk, apa iya beneran sesibuk itu gitu gitu ya. Nah, makanya tadi intinya kan di dalam mindfulness itu adalah here and now. Ya sekarang ini apa yang terjadi sekarang ini. Ya jadi acceptance tadi gitu ya, belajar untuk menerima gitu ya, tuh ya setiap yang kita lakukan itu ada konsekuensinya gitu ya. Dan tadi yang konsekuensi betul sih apa yang dokter bilang, kalau secara emosi itu kan emang yang susah gitu ya, apalagi kalau ternyata konsekuensinya emosinya tuh yang negatif gitu ya, dan intens itu kan jadi tidak nyaman gitu ya. Nah, satu hal lagi yang mungkin penting adalah di dalam mindfulness ini kita memfokuskan pada attention ya. Attention-nya itu, dengan attention itu akan membuat, karena ini here and now, sering-seringnya kalau kita itu beratensi terhadap sesuatu, maka kita itu berharap terhadap atensi kita. Nah, pada mindfulness itu, ini atensi dan attention and hope itu ada 2 mata uang gitu ya. Jadi kalau ininya naik gitu, maka hope-nya juga naik. Kita beratensi terhadap sesuatu. Misalnya kita ingin beli misalnya kita ingin beli minuman gitu ya. Kita beratensi terhadap minuman itu, kita intens sekali terhadap minuman itu, kemudian kita beli. Harapan kita adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Wah, ini minuman ini begini, rasanya begini, anunya begini, dan lain sebagainya. Gitu. Begitu kita beli, itu kadang kalau tidak sesuai harapan, maka nanti akan meruntuhkan berbagai macam kepercayaan yang ada di dalam atensi tadi. Kalau ini tidak sesuai dengan harapan. Maka di dalam mindfulness ini kalau ini dulu saya ya, disertasi saya beberapa tahun yang lalu terkait dengan atensi dan hope ini. Jadi kalau kemudian kita beratensi, maka di dalam mindfulness ini atensi itu dilatihkan tanpa ada hope. Itu sangat menarik sekali, karena kalau kemudian kita
antara atensi dan hope tadi itu berjalan terus-menerus, maka kita akan berpikir terkait dengan masalah reward, ya, reward positif atau negatif. Nah, di dalam mindfulness ini kita tidak memikirkan reward. Kita hanya beratensi saja tanpa harus memikirkan hal-hal yang lain. Maka here and now-nya itu sangat penting sekali. Ya saat ini gitu. Itu untuk mindfulness. Tetapi nanti ada di beberapa terapi yang lain, itu ada terapi hope juga terkait dengan hope. Hope-nya yang kita tingkatkan ya, tanpa beratensi ya. Itu ya ini ya, mungkin di lain waktu ya. Tapi intinya begitu. Nah, aksi dan suatu action dan konsekuensi tadi itulah yang kemudian penting di sana untuk acceptance. Nah, tadi kaitannya ya tadi kalau kemudian hope-nya tinggi, ternyata kemudian konsekuensinya terkait dengan hope-nya itu tidak sesuai, kecewanya juga jadi tinggi. Ya, maka ini yang difokuskan adalah atensi. Begitu, Pak. Oke. Berarti ya pasti ya kita tuh biasanya mesti yang ngarep gitu ya. Misalnya ikut acara pagi ini nih, harapannya gitu ya. Harapannya saya bakalan dapat pengetahuan ABCD nih dari Dokter Roni gitu ya. Apakah nanti sesuai atau enggak, tapi dalam mindfulness ini kita berlatih untuk melepaskan itu tadi ya. Maksudnya kita ya udah bisa benar-benar atensinya itu pada apa yang misalnya mau beli minuman ya udah pokoknya nanti aku mau beli minuman ya udah minuman aja gitu ya, nanti mau kemana diminum, dinikmati rasanya seperti apa ya udah dinikmati itu ya gitu. Jadi menikmati gitu ya, apapun yang kemudian apapun rasanya gitu ya Dok ya, mau manis mau kurang gula atau banyakkan gula ya dinikmati gitu ya. Jadi memang salah satu ini ya mungkin highlight dari mindfulness adalah bagaimana kita menikmati gitu ya setiap momennya kayak ya here and now itu tadi gitu. Nah mungkin ini udah 8.30 ya Pak. Galuh satu lagi nih Dok, ini agak teknis juga nggak pertanyaannya. Tadi ya misalnya meditasi gitu ya, apakah itu tuh lebih baik pakai musik atau enggak gitu ya? Mungkin kan kalau di YouTube itu banyak ya Dok ya musik-musik yang relaksasi yang untuk meditasi, itu seperti apa sih Dok? Ya kalau namanya meditate, mau tidak mau bisa pakai media atau medianya bisa dari luar, bisa dari diri sendiri ya. Tergantung ya, tidak mesti harus pakai musik, tidak bisa pakai bau juga bisa, ya macam-macam ya. Itu namanya meditate ya, meditasi. Intinya meditasi juga sama kok. Intinya juga fokus terhadap sesuatu, jadi ya sama aja ya, awareness sama atensi ya sama aja. Jadi untuk masuk pada atensi ya kita bisa pakai musik, bisa pakai pikiran kita sendiri gitu. Macam-macam. Ya, jadi bisa kalau emang membantu gitu ya Dok ya, ketika pakai musik bisa lebih nyaman ya nggak apa-apa gitu ya digunakan gitu ya. Atau kan kadang kalau misalnya pakai musik malah terganggu bisa terganggu gitu ya, atau kebawa suasananya yang malah jadi nggak nyaman itu kan bisa jadi oke. Nah udah tidak ada pertanyaan lagi ya Mbak Galuh ya yang masuk ini sudah. Nah ini juga waktunya sudah jam 8.30 ya Dokter. Seru sekali ya, mungkin Raisa Radio bisa mengagendakan untuk ngobrol lagi kali ya Dok, kapan-kapan gitu. Terkait tema-tema seperti ini gitu ya, agar kita semua bisa semakin punya pengetahuan gitu ya, bahwa ada banyak sekali cara yang bisa membantu kita tuh agar bisa berfungsi lebih efektif gitu ya dalam keseharian kita, bisa lebih nyaman dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan bisa mencapai kesehatan yang optimal gitu ya. Kesehatan dalam hal ini tentu saja sehat itu ya sehat fisik dan mental gitu ya, tidak sendiri-sendiri gitu Dok. Nah mungkin sebelum ini ya Dokter, karena waktunya kita juga sudah sampai jam 8.30 aja gitu nggih kontaknya. Mungkin sebelum menutup bincang-bincang sehat kita pada pagi hari ini, Dokter ada penutup gitu ya untuk kita terkait dengan tema mindfulness ini. Silakan. Intinya bahwa di dalam keseharian kita ya kita harus selalu mindful gitu ya. Kita harus selalu dalam satu posisi kesadaran yang utuh. Ya kadang terganggu sedikit ya tidak apa-apa,
Tapi intinya kita berusaha dengan suatu kesadaran yang utuh. Itu, Mbak. Oke, baik ya. Jadi pesannya untuk kita semua ya di tengah ini katanya kan era disrupsi gitu ya. Jadi kita belajar untuk berkesadaran secara utuh gitu ya. Ya perlu diingat bahwa tidak mungkin ya 100% gitu ya utuhnya 100% dulu tidak, tapi kita berusaha untuk seoptimal ya sesuai dengan kapasitas diri kita. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini dan sangat bermanfaat ya untuk kita semua insyaallah. Saya kembalikan ke Mbak Galuh dari Raisa Radio. Dari saya terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Roni sharing Sama-sama. pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Dr. Roni dan juga Bu Astuti. Luar biasa sekali ya Sobat Sehat. Banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini. Tadi pesan dari Dr. Roni adalah selalu mindful. Kadang-kadang kita terlalu fokus untuk menjalani hari, tapi kita lupa untuk menikmati hari itu sendiri. Dan semoga ilmu dari Dr. Roni dan juga Bu Astuti pagi hari ini bisa menambah wawasan bagi kita semua dan diaplikasikan langsung gitu ya, langsung dipraktekkan aja. Matur nuwun Dr. Roni dan juga Bu Astuti. Sehat selalu Dok. Selamat Terima menjalankan kasih. aktivitas. Ya. Dan demikian Sobat Sehat di Bincang-Bincang Santai di pagi hari ini. Kita jumpa lagi besok hari Kamis pagi pukul 7.30 tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Dan Raisa Radio dapat Anda nikmati juga di Spotify-nya Raisa Radio di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak dan saya Galuh mohon pamit undur diri. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dok. Oke, mohon izin. Matur nuwun Bu Astuti. Izin pamit ya. Ini ada Bu Siwi juga ternyata ini. Oke, saya izin. Makasih Dr. Roni. Matur nuwun nggih Bu Siwi. Wah, ini saya ditonton Bu Siwi jadi malu saya. Nggih, nyuwun pamit. Sip dipraktekkan. Dipraktekkan. Oke. Matur nuwun. Monggo Dok. Matur nuwun Bu Siwi sudah mampir pagi ini. Ya, terima kasih. Izin nih. Monggo Bu. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? Wait, I know I made a few mistakes in the past, but I was so young like Drake in the grass. See, bad boy call me Puff Daddy, but it should be me and you like Cassie. I miss you so much, girl, I can't sleep. And if you still want me, then tell me how to make it come back. We can unwrap, rewind like a throwback. Ku berkata, kau merasakan yang sama kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I know you hard to find like Nemo. I think you need a ring like Melo. Baby, I want you back now. Back now. I ain't never gonna back down. Back down. Me and you is a rap now. Baby, I can be your rock. Smack down. You're the champ in my heart like Pacquiao. And I will always be the truth. Facts now. Hey. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Jangan kau ragu. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan
much, girl. Kita saling merindu. Yeah, and if you still want me, then tell me. Katakan sejujurnya. Tak ingin